Jendela Ilmu, buka wawasanmu. Nah, Smart Netizen, episode kali ini adalah episode yang sangat spesial karena episode kali ini adalah episode perdana dari podcast Jendela Smagontan. Oleh karena itu, di kesempatan kali ini, perkenalkan saya Hidra dan saya Ataya yang akan menjadi host pada podcast episode kali ini. dan tak hanya itu saja, karena ini adalah podcast perdana kita juga mengundang narasumber yang luar biasa, yaitu Kepala Sekolah SMA Negeri 1 Gondang Wetan, Bapak Wawan Pramunadi MPD. Silakan disapa-sapa dulu untuk Smart Netizen ya Pak. Halo Smart Netizen, tetap semangat, jangan lupa berprestasi dan berdedikasi. Ya. Kami ucapkan juga selamat datang Pak Wawan di podcast Jendela Smagontan. Terima kasih. Ya, oke. Nah, karena Pak Wawan hadir menjadi narasumber pada hari ini, tentunya akan ada banyak hal yang akan kita perbincangkan dengan Pak Wawan. Nah, mungkin kita mulai dari yang pertama, Bapak, terkait dengan visi misi sekolah. Yang mana seperti yang kita tahu, sebenarnya visi misi sekolah ini penting untuk diketahui oleh seluruh warga Smagontan, karena itu nanti dapat membangun citra seperti itu dan identitas sekolah. Nah, pada kesempatan kali ini Pak Wawan dapat menyampaikan visi misi dari sekolah kita, yaitu SMA Negeri 1 Gondang Wetan. Terima kasih Bunda, Ketua Kaya dan Smart Netizen, ya, juga saya menyampaikan visi sekolah, bahwa visi itu adalah sebuah gambaran masa depan, impian sekolah yang mau dibawa kemana, siswa-siswi ini mau lulusannya bagaimana, itu adalah sangat terkait dengan yang namanya visi misi sekolah, ya. Nah, visi SMA Negeri 1 Gondang Wetan adalah terwujudnya insan. Ada 45 poin ya. Ada halnya insan yang berakhlak karimah, berakhlak baik. Berarti harapannya setelah lulus dari SMA Negeri 1 Gondang Wetan, akhlaknya berakhlak baik siswa-siswi. Itu targetnya, berakhlak. Kemudian yang kedua adalah cerdas. Harapannya nanti lulusan dari SMA Negeri 1 Gondang cerdas, baik cerdas intelektualnya, emosionalnya, spiritualnya, sosialnya, ya, dan kesadaran yang lain. Kemudian yang ketiga, poin yang ketiga adalah berprestasi. Jadi untuk bersekolah di SMA Negeri Gondang Wetan, kita semangatkan motivasi berprestasi, prestasi dalam bentuk apapun, ya, baik itu akademis maupun non akademis, ya, prestasi apapun, ya, baik itu intrakurikuler maupun ekstrakurikuler maupun kokurikuler. Jadi semua adalah prestasi. Kemudian yang keempat adalah berbudaya lingkungan. Nah, selain tadi berakhlak yang baik, cerdas, berprestasi, yang keempat adalah berbudaya lingkungan. Jadi anak-anak, bahaya kalau anak pintar, cerdas, tapi dia tidak ramah lingkungan, dia akan merusak lingkungan, dia akan merusak bumi ini. Nah, harapannya lulusan dari SMA Negeri 1 Gondang Wetan itu selain dia berakhlak baik, cerdas, juga berbudaya lingkungan, bagaimana mengelola sampah, bagaimana merawat lingkungan, bagaimana merawat lingkungan. Dan yang kelima ini, yang terakhir ini, ya, yang kelima ini adalah termasuk poin yang baru masa Pak Wawan memimpin, yaitu berjiwa wirausaha. Ya, ingat jiwa wirausaha. Nah, harapannya nanti lulusan dari SMA Negeri 1 Gondang Wetan itu mempunyai mental wirausaha, bukan lagi bekerja, tetapi dia mempunyai wirausaha untuk bisa menciptakan lapangan sendiri. Syukur-syukur bisa menciptakan lapangan pekerjaan orang lain.
ya, sehingga bisa mengurangi pengangguran dan didukung SMA Negeri 1 Bonawetan termasuk sekolah double track unggulan di Indonesia. Ya, jadi double track ini selain sekolah ya, SMA seperti biasa, dia dapat tambahan skill dan wirausaha dari ITS dan dari UNICEF. Itu sekelas dari visi dari SMA Negeri 1. Keren kan? Ya, luar biasa Pak. Ya, luar biasa ya visi dan misi dari SMA Negeri 1 Bonawetan ini. Dan nggak hanya visi saja, saya ingin menanyakan tentang berkaitan dengan inovasi yang telah dilaksanakan ataupun yang belum dilaksanakan. Mungkin menurut Bapak Siswa. Terima kasih pada pertanyaan yang sangat hebat ya. Jadi kalau perlu diketahui ya semua. Tentunya program bukan itu tidak lepas dari yang namanya visi sekolah. Jadi Wawan melaksanakan itu ya semua jalurnya itu adalah di visi sekolah. Yang pertama, Pak Wawan akan membuka seluas-luasnya bidang di double track ini pada bidang wirausaha yang tentunya akan mempertimbangkan yang unsur terkinian. Karena kalau anak-anak muda nanti diajari wirausaha yang zamannya Pak Wawan pasti sudah tidak zamannya, dia minat dan tentunya tidak bisa menjawab tantangan zaman. Nah ya. Oleh sebab itu, Pak Wawan akan mencoba menggali potensi yang ada di SMA Negeri Bonawetan ini, sekaligus apa sih yang diinginkan anak. Kayak kemarin kita sempat ada pelatihan barista. Ya. Kan keren ya kan, barista itu anak-anak muda juga udah terpilihkan. Sekarang muda sudah bisa membuat barista kopi. Apalagi anak-anak ini kan semuanya pada ngopi. Nah, itu ngopi itu bergambar ya. Gambarnya kan, itu anak udah bisa membuat. Kalau saya pesan ke anak-anak, saya pengen cappuccino atau apa, anak udah bisa membuat. Jadi dan itu benar kopi ya. Prinsipnya kopi itu kan, kopi itu bukan penting, penting memang saset. Terus yang proses, ya nanti tentu kami akan buka seluas-luasnya. Jadi semua program sekolah nanti adalah merujuk ke visi sekolah. Ini yang masih proses, Pak Wawan akan mengembangkan lahan yang kosong itu untuk menjadi laboratorium anak-anak untuk melatih belajar ketahanan pangan. Jadi ketahanan pangan jadi apa pentingnya ketahanan pangan? Penting sekali. Soal yang namanya negara itu situasinya tidak menentu. Contoh aja pada saat COVID, ya kita tidak boleh keluar rumah, kita macam-macam kan. Dari pengalaman itu kita belajar, kita akan membuat program yang ketahanan yaitu school food program. Oke, jadi ketahanan pangan yang satu makan berkebun. Nanti kita juga ajari berkebun yang sehari nggak punya lahan. Bagaimana? Kita akan adopsi dari Jepang. Jadi kita insya Allah minggu ini ada pelatihan pembuatan pabrik zaman, ya, menggunakan sektor kelapa itu bisa pindah-pindah itu. Nggak punya lahan itu ditaruh di sini terus. Dan itu nanti punya seninya tinggi. Ya, tidak hanya dari segi tumbuhan, nanti juga ada perikanan, jadi ada lele, nila, itu juga bisa peternakan, ayam. Tapi semua itu adalah mempelajari anak untuk bahwa bisa ketahanan seperti itu. Jadi kemandirian pangan. Sehingga nanti kedepannya kalau jadi pemimpin biasa mandiri, sebagai ketahanan pangan. Dan nanti juga diajari dari unsur wirausaha, semua diajari meskipun itu wilayahnya adiwiyata, nanti anak-anak juga harus diajari tentang bagaimana membuat itu sehingga nanti bisa menciptakan lapangan kerja. Ya. Menarik sekali ya. Luar biasa. Luar biasa yang telah dijabarkan oleh Pak Wawan begitu ya, dan tentunya akan sangat bermanfaat nanti untuk anak-anak. Nah, dalam mewujudkan inovasi Bapak tersebut dan juga program-program yang akan datang,
tentunya diperlukan kerjasama antara semua elemen sekolah ya Pak. Nah, untuk cara Pak Wawan sendiri untuk menumbuhkan budaya positif dan kolaboratif di lingkungan sekolah itu bagaimana Bapak? Ya, terima kasih Bu Yuda. Ini pertanyaan yang sangat positif. Saya memulai bekerja di Semangat Kampung. Saya sudah punya niat awal adalah akan menerapkan budaya positif. Budaya positif itu adalah fokus pada pengembangan potensi, baik ada di sekolah itu, bapak ibu guru, tenaga pendidikan maupun dari siswa-siswi. Tentunya awal mesti saya analisis, saya petakan potensi yang ada itu, kemudian saya akan menempatkan orang atau SDM itu pada tempatnya sesuai dengan bakat dan minat. Nah, kemudian saya analisis, kemudian saya coba untuk kolaborasi dan di sinergi. Ya. Tapi sebenarnya bahwa semangatnya budaya positif itu adalah yang namanya student agency. Apa itu student agency? Student agency itu apa kira-kira? Kalau dilihat dari katanya berarti siswa yang menjadi pemeran utama. Ya, sekali. Jadi student agency itu siswa tidak hanya peran utama, tetapi dia juga jadi pemimpin. Contohnya di podcast ini semua yang nangani anak-anak itu namanya student agency. Kalau yang menangani bapak ibu guru masih belum dianggap sekolah. Jadi sekolah positif, budaya positif itu adalah semua student center, pusatnya di siswa. Sehingga kalau saya disuruh bertanya bahwa apa sih kebanggaan nih sampai produk sampai di SMA Gunaweka, ya anak-anak ini yang saya pamer karena ini masih sekolah, ya ini yang saya pamerkan Kak Taya, Alihan, ya kan, Omid, ya Panji, semua saya pamerkan. Inilah produk-produk sekolah. Ini namanya student agency, jadi memberi kesempatan siswa untuk bisa bertanggung jawab pada event-event atau program sekolah. Jadi semua nanti harapannya sama. Harapannya semua sama. Jadi perlu persiapan yang matang ya Pak ya. Betul. Mulai dari yang kecil dulu Pak. Betul. Kita tuh yang kecil aja lah, nggak usah yang ini. Yang kecil itu kan bawa yang besar. Iya. Iya, Betul. betul sekali. Nah ini ada beberapa pertanyaan dari Smart Vision yang kami wakilkan Pak. Nah, di luar dari topik yang utama tadi, kita akan menyampaikan pertanyaan beberapa ya Pak, mengenai tentang kolaboratif seperti yang baru saja dilaksanakan yang di SMA Negeri Gunaweka. Contohnya itu Monet Robotek. Iya. Persiapannya seperti apa dan bagaimana Bapak mengatur acara tersebut hingga acara itu selesai? Ya. Ya, terima kasih. Alhamdulillah kemarin dari kepercayaan oleh Dinas Pendidikan Provinsi beberapa kali tidak hanya Monet, dan juga di Kota juga di kepercayaan mewakili Dinas Pendidikan Jawa Timur, dan yang kedua kemarin juga di kepercayaan di tuan rumah Monet dari Berbagai dari beberapa sekolah. Jadi kita di tuan rumah, di rumah berarti kan kita dipercaya di tuan rumah. Dan alhamdulillah acara kemarin sangat sukses dan dapat apresiasi yang tingginya dari Kepala Dinas dan dari pihak PTS. Tentunya yang pertama di internal saya sampaikan. Di internal itu kekuatan besarnya ya, pertama internal baik bapak guru, bapak pendidikan maupun siswa-siswi ya setelah P1 dengan ini kita siapkan, kita kolaborasikan apa yang harus kita perlu siapkan ya. Nah, kemudian meskipun hanya 1 minggu persiapan itu, kemudian kami rapat dengan peserta berbagai dari rapat itu, maka kami akan tahu apa yang harus kita layani. Jadi akan melayani tamu sebaik-baiknya yang mereka sehingga mereka
oleh sekolah pendidikan. Nah, kemudian kita dari besi, ya, acara random acaranya bagaimana, kita unut acara sehingga nanti bisa menjadi refleksi dan evaluasi untuk menjelang sebelum acara. Dan yang menjadi surprise adalah produk kita kemarin diapresiasi tinggi, jadi ada Dapat Chen Ayu, kelompok sahabat sayur di Indonesia, dari wortel, dari kelor, dari apa yang penting, dari daun apa itu yang ini saus sayuran lah ya. Nah, kemudian tidak menggunakan santan, ya, sehingga usianya apa? Gurih. Dan menjaga kualitas juga ya. Ya, betul. Dan di Dapat Chen Ayu itu kita sudah punya mitra usaha. Apa? Jadi kelebihan di Gunung Wetan itu meskipun sudah jadi alumni, masih kita membantu. Ya, jadi kalian nanti kalau jadi alumni, kalian masih sekolah bisa membantu, kita akan bantu. Contoh nanti kita bentuk wirausaha. Kemarin mitra usahanya ada berupa motor. Silakan itu bisa digunakan. Kamu bisa menggunakan dengan mitra usaha dengan anak-anak Dobotrek, dengan produk Dapat Chen Ayu, atau kopi. Kopinya namanya Bromea. Kopi baru ini. Iya, betul. Nah, ternyata dan juga yang jadi survei juga paper shop. Itu yang tidak punya sekolah lain. Jadi paper shop, kopi, Dapat Chen Ayu itu rata-rata tidak dipunyai oleh sekolah lain, termasuk casting backingnya bagus. Sakarias kemarin juga hebat banget. Dapat apresiasi. Pak ini dari sebenarnya iya, saya bilang. Jadi kelihatan, jadi perpaduan kita dengan tata rias Dobotrek luar biasa. Fotografi juga keren ya. Kemarin memang dia nggak pajak, tapi dia sudah integrasi dan melayani ya, fotografi masuk bahan PKR ya. Tuh. Itu tadi disebutkan peran yang sangat luar biasa dari program-program kita ya di acara momen kemarin. Tentunya alhamdulillah acaranya juga bisa berjalan dengan baik dan lancar. Nah, Bapak, ini pertanyaan lagi dari semua produsen. Nah, seperti yang kita tahu sekarang ini eranya kan era digital. Anak-anak itu sangat dekat sekali dengan teknologi digital. Nah, untuk Pak Wawan sendiri, apakah ada langkah atau bagaimana Bapak dalam mempersiapkan sekolah untuk menghadapi perkembangan teknologi di era digital ini? Ya. Jadi teknologi ini akan memudahkan anak-anak sekaligus juga bisa menjerumuskan anak. Jadi sekolah ini harus bijak di dalam penanganan teknologi. Ya, dulu zamannya Pak tidak ada HP, ya, sehingga mainnya itu nggak sepak bola ya, terus main di sungai, main di pohon, ya, sehingga dengan alat dekat sekali. Jadi nah, sekarang anak-anak justru malah sosialnya kurang karena bertemannya sama HP. Duduk jarak 2 meter aja sampai ya. Nanya kabar ya. Nah, ini bahaya. Jadi teknologi ini kita akan support. Contoh kayak podcast seperti ini, kita lakukan juga seperti ini, ya bisa dimanfaatkan untuk literasi, tim TT maupun tim yang lain untuk bisa bersosialisasi lewat media sosial, ya podcast dan macam-macam. Saya juga nanti digunakan untuk digital marketing dari kita sendiri karena sudah zamannya zaman marketing. Tapi nanti juga sekolah juga akan seperti sekolah di rumah, cerdas, edukasi, lingkungan dan itu harus dipadukan. Jadi nanti juga harus anak-anak diajari bijak untuk bisa menggunakan yang namanya media sosial, berliterasi dan itu literasi supaya tidak bisa mudah
menerima berita hoax, Iya. ya berita bohong. Ini jadi semua jadi harus seimbang di antara ini. Jadi antara kedewasaan dia dan anak diajari juga bagaimana dia bermedia sosial. Iya. Oke ya. Tadi langkah-langkahnya salah satunya melalui podcast ini ya. Melalui podcast ini. Nah, program yang sangat luar biasa. Ya. Kemudian Bapak, selain dari pertanyaan-pertanyaan tadi, sebenarnya kami juga tertarik dengan Pak Wawan, bukunya Pak Wawan. Ya, ya. Oh, iya. Jadi buku dengan judul Didik anak bandel jadi orang sukses. Nah, itu ceritanya Iya. bisa diceritakan kisah di baliknya hingga bisa terbit buku yang luar biasa. Terima kasih apresiasinya tadi. Itu buku saya dari pengalaman saya sebagai seorang pendidik dan pengajar. Itu kalau saya di Malang, itu sini sebagai kepala sekolah saya. Itu dari sana saya sebenarnya mampu melihat potensi anak-anak yang dianggap bandel oleh sebagai orang. Ya. Saya nggak menggunakan kata nakal. Iya. Ya. Kata nakal kalau bandel beda. Iya. Kalau Akai punya sepeda motor, dibuat gunung kuat, wah bandel ini. Iya, iya. Tahu ya? Paham. Paham ya? Ya, beda dengan nakal. Iya. Yang dianggap tanda petik oleh sebagian orang Islam. Ya, ini Wawan mencoba untuk merangkul, mengajak bicara, untuk membangun komitmen. Ternyata bisa. Dan justru sekarang tahun 2017 itu orang atau sekolah saya itu baru yang mempunyai ekstrakurikuler supporter baru sekolah. Jadi supporter itu saya jadikan ekstrakurikuler. Dan memang peminatnya anak-anak yang agak bandel itu di sana. Dan tahun ini sudah 16 tahun juaranya pernah terkalah. Jadi 16 dari DBL pertama, DBL Raga sampai sekarang ini tidak pernah terputus yang namanya tugas supporter. Ya, supporter itu ya. Jadi ikatan saya sama anak supporter sangat dekat sekali. Memang dalam sejarahnya saya memahami perasaan mereka dan kemudian saya beri waktu, tempat, kesempatan jadi studi regensi, kesempatan untuk jadi pemimpin. Dan alhamdulillah pada saat anak-anak percaya, justru anak bandel ini menjadi seorang pemimpin yang hebat. Bayangkan ya, bukan istilahnya bukan support, buat koreo dari 1.000 orang, kemudian buat koreo nyanyi bareng, kawin yang sinergis, membuat animasi tulisan, membuat 3D yang luar biasa. Itu anak padahal nggak bisa, besar itu nggak bisa kalau nggak anak. Kalau anak yang nggak kambuh, anak yang lemah nggak bisa. Saya katakan perlu jadi anak-anak sehingga kebandelan itu dimanfaatkan diarahkan yang baik. Sehingga saya bilang kalau di sekolah saya nggak ada anak, karena semua sudah kuat. Udah pengennya anak bisa, ada yang ide apapun kami tahu lewat yang selalu boleh apa. Dan itu sekarang sudah itu malah sekarang favoritnya bukan mau lihat basket, tapi mau lihat sport. Itu wali murid sudah mau lihat. Iya. Itu ya. Lebih mencolok di supporter. Dan itu sekarang menjadi rebutan oleh sekolah-sekolah lain yang merebut kebenaran itu dan belum berhasil sekolah lain. Dari supporter itu perlu kreasi. Kreasi, nah, jadi bukan supporter yang hanya orang berkreasi. Bahkan mereka nggak pernah lihat basketnya, tapi supporter target masuk dengan 3D, dengan lagu-lagu barunya, dengan apa koreonya, giant flag-nya. Itu membuatnya saya pagi-pagi. Itu langsung anak bandel nggak bisa. Dan rata-rata yang anak bandel itu mempunyai jiwa sosial yang tinggi, setiap kawan yang tinggi. Itu saya lihat potensi yang positif. Ya itu, jadi itu kita punya dari positif.
Pada saat kita fokus di positif, yang jadi baik. Katanya filosofi itu kan bedanya lebah sama alat apa bedanya? Sama. Kalau lebah mungkin mencari yang mati Pak, mencari yang Ya. manis-manis. Ya. Kalau alat, nah mencari yang Betul. Ya kan? Posisinya harus seperti itu. Saya selalu melihat manis positif. Kalau ini sebenarnya bisa positif. Itu bagus saja. Nanti lama-lama yang negatif kan itu proses. Betul. Dan itu juga tidak mudah semua orang bisa menerima pemikiran itu. Karena itu butuh kesabaran, butuh waktu, butuh istiqomah. Tapi kalau jadi, akan benar-benar jadi baik. Itu juga itu fokus. Jadi perjalanannya sangat panjang sekali Pak ya. Hanya sekali. Ya. Mungkin cerita singkat dulu hambatan apa? Oh iya, hambatannya banyak sekali. Ini 2010 saya jadikan koordinator takut. Dulu sifatnya represi satu arah. Saya lupa saja. Jadi itu arah. Jadi anak semangat itu di klarifikasi memperlihat kenapa dia terlambat. Kemudian saya layani sebagai manusia, jadi terus itu memanusiakan manusia lebih manusia. Jadi dengan karakter manusia saya bukan pengacara manusia. Iya. Betul. Kan kelihatan yang penting Pak Okan, yang catatan. Jadi ada catatannya. Jadi saya pegang. Wah nah ini yang baik itu lambat. Saya kira itu. Iya. Kenapa? Katanya ini bisa dianalisis. Misalkan kalau ini memang benar-benar apa ada yang benar itu saya kan ketua OSIS lah. OSIS biasanya ini lagi tidak terlambat dari 1 bulan. Nah ternyata bapak ibunya haji. Dia punya adik 3 harus ngantar Iya. jemput adiknya semua. Demi adiknya dia terlambat. Tapi hanya 1 bulan. Nah kan di data bisa diteliti. Iya. Oh benar. Ada yang sama neneknya saja, tapi ini hanya sebentar, hanya 1-2 hari, ternyata neneknya pakai sakit. Dia harus memberinya ke dokter, nanti dokter baru kali selalu itu data. Ada juga jadi karakter. Males hari ini. Bangun siang itu akan terlihat di data. Nah, kalau dari itu kita bisa mengobati penyakit-penyakit. Males, ada yang memang sesuatu hal yang tak bisa dihindari, kan bisa membantu. Iya. Masih kurang ngaji, kan bisa dari awal. Apa? Bisa diskusi solusi apa? Jadi kalau kita diskusi solusi sesuai dengan permasalahannya kan enak. Iya. Justru itu sehingga efeknya budaya positif itu setelah proses itu jadi bukan dia benci orang, itu dekat sama orang. Kenapa? Karena itu solusi. Sehingga yang dulu saya taktik justru dekat. Jadi di semangat budaya positif itu dari proses itu dia keluar menjadi karakternya pribadi. Karena sudah proses ini refleksi, evaluasi, anak diajak untuk merefleksi diri. Ada yang merefleksi diri itu ada yang waktunya singkat sudah berubah. Ada yang lama, ada. Nah, sama. Nah, itu yang itu jadi ini sama. Karena kalau kita dalam penanganannya salah, kemudian dia frustasi, tak mau sekolah, ini yang susah. Iya. Ya, jadi macam-macam lah di sekolah itu. Jadi saya membuat itu karena yang komen-komennya itu saya dulu lalu lama dengan berbagai macam saya acak. Ya, kalau saya banyak itu jadi sudah kerja semua udah punya putra putri yang menulis itu dengan macam-macam. Menarik ya Bapak, itu juga menjadi inspirasi bagi kami juga untuk bagaimana itu tadi selalu melihat hal yang positif seperti itu. Dan percaya bahwa semua siswa itu pasti punya potensi. Ada anak yang nakal itu semuanya pasti punya potensi. Hal yang
menjadi pembelajaran inspirasi bagi kita semua. Jadi kisah yang sudah Pak Wawan bagikan. Oke, itu tadi Bapak pertanyaan-pertanyaan atau hal-hal yang ingin kami perbicarakan dengan Pak Wawan. Mungkin Pak Wawan ingin ada yang ingin disampaikan ke Semanggomizen, siswa-siswi SMA Negeri 1 Gondang. Ya, untuk semua netizen ya dan alumni ya, terutama di siswa-siswi SMA Negeri 1 Gondang, berkaryalah terus ya, mempunyai motivasi berusaha yang tinggi, kembangkan dirimu ya, baik lewat ekstrakurikuler dengan berbagai lomba-lomba, berbagai kegiatan-kegiatan yang ada di SMA Negeri Gondang, dan jangan lupa berakhlak yang baik, ya, cerdas, berprestasi, berbudaya luhur, serta jadilah calon-calon wirausahawan, ya. Sukses. Oke, luar biasa sekali ya Pak Wawan ya untuk semangat yang sudah dibagikan. Oke, itulah tadi perbincangan yang sangat bermakna dengan Bapak Kepala Sekolah kita, Bapak Wawan Ramyadi, FDD. Semoga Semanggomizen yang menonton episode kali ini bisa mengambil manfaat dan pembelajaran dari apa yang sudah dibagikan tadi. Oke, untuk Semanggomizen, jangan lupa ikuti dan saksikan setiap episode di podcast Jendela Semangkota, karena di setiap episodenya akan ada banyak sekali cerita-cerita, kemudian topik yang menarik, pembahasan yang seru, dan juga kita akan menghadirkan narasumber-narasumber yang luar biasa. Dan juga Semanggomizen jadi narasumber bisa ya? Iya, bisa Bapak. Jadi Semanggomizen juga bisa berkesempatan menjadi narasumber untuk membagikan pengalamannya seperti itu. Barangkali ada yang aktif di lomba atau mengikuti organisasi dan lain sebagainya. Jadi ikuti terus podcast Jendela Semangkota ya, Semanggomizen. Mungkin kita jargon dulu untuk menutup podcast kita pada